بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu masjidnya, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar dan mendapatkan pelajaran serta nasihat di dalamnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga al-khasyah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini pertama kali saya ke kota Bengkulu, masyaallah, dan bifadlillah taala bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Tadinya dikabarkan sudah ada Masjid Abu Bakar, alhamdulillah, ada lembaga pendidikan, dan alhamdulillah sekarang bisa hadir langsung dan melihat masjid ini dan juga bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Dan bifadlillah taala, ya, di Bengkulu ini juga diberikan karunia sebenarnya, ya ikhwan. Antum memiliki para ustaz yang bisa belajar dengan beliau. Begitu pula Ustaz Muhammad Hafiz yang sudah lama kita kenal beliau dan juga keilmuannya. Hanya saja yang perlu kita ingatkan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya. Betapa banyak para ustadz kita tidak membuka kajian. Kenapa? Karena jamaahnya nggak butuh. Ustadz kok nggak membuka pelajaran mustalah hadis? Mana yang mau belajar? Kok nggak buka kajian usul fikih? Mana yang mau belajar? Kok tidak membuka kajian tafsir? Mana yang mau belajar? Terkadang sudah lama mengaji, bertahun-tahun, tetapi karena tidak runtut belajarnya, akhirnya hanya sekedarnya saja. Ilmu yang didapatkan hanya sekedarnya saja. Sampai bertahun-tahun masih kesulitan cari khotib. Nggak tahu ya di daerah lain ya. Kalau di sini nggak tahu saya. Masih sulit juga nggak? Mudah insyaallah ya. Mudah-mudah dikit. Mudah-mudah sulit. Harusnya kan sudah bertahun-tahun ngaji, harusnya apa? Siap jadi khotib, gitu kan? Siap khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau tidak sedang belajar, mengajar. Kalau mau menjadi manusia yang terbaik. Kalau tidak sedang belajar Al-Qur'an, berarti apa? Mengajarkan Al-Qur'an. Dan ini bisa dilakukan oleh setiap orang yang memiliki perhatian terhadap Islam dan kaum muslimin, insya Allah.
Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini kita bahas tentang takdir. Rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Antu'mina wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman, kata Rasulullah SAW, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Rukun iman yang keenam yaitu tentang takdir. Berkaitan dengan takdir, ada dua kata yang sering kita dengar. Yang pertama adalah al-qadha dan kedua adalah al-qadar. Iman kepada qadha dan qadar. Apa perbedaan di antara keduanya? Qadha itu apa? Qadar itu apa? Sebagian ulama mengatakan artinya sama. Tetapi kita katakan kalau disebutkan secara bersamaan pasti ada perbedaan. Maka pendapat yang terpilih, al-qadha itu adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi, ketentuan Allah yang sudah terjadi, itu qadha. Sedangkan qadar itu adalah ketentuan Allah yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Berarti qadar itu lebih luas dari qadha. Kalau di dalam bahasa Indonesia, takdir diringkas dengan apa? Takdir. Dan ahli sunnah wal jamaah yudhifat secara ringkas beriman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang Allah inginkan. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir makhluknya sampai hari akhir, sampai selamanya. Kemudian sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang terjadi, yang kita saksikan, itu terjadi dan telah terjadi, itu semua adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah inginkan dia terjadi, maka dia terjadi. Jika tidak, berarti Allah tidak inginkan dia terjadi. Baik. Oleh karena itu ya ikhwan, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya dengan pengaturan Allah. Semuanya dengan ketentuan Allah. Inilah yang dinamakan dengan qadar. Tidak ada sesuatu yang terjatuh dari pohon, air yang mengalir, bebatuan yang bergerak, begitu pula urat nadi kita, berbagai macam penyakit ada di tubuh seseorang, berbagai macam musibah dan juga kesenangan, semuanya itu berada di dalam takdir atau pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya ikhwan, ini termasuk iman kepada hal yang gaib yang harus diimani oleh seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dia dengan qadar, dengan pengaturannya, dengan ketentuannya. Begitu pula kata Rasulullah SAW, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadar. Tidak dikatakan seorang hamba itu beriman
sampai dia beriman kepada takdir. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik takdir yang baik dan yang buruk semuanya dari Allah. Wa hatta ya'lam, dan sampai dia mengetahui annama asabahu lam yakun liyukhti'ah, bahwasanya yang menimpanya tidak akan mungkin melesat darinya, tidak mungkin tidak menimpanya. Wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan yang tidak menimpanya tidak mungkin menimpanya. Yang melesat darinya, yang tidak menimpanya tidak mungkin mengenainya. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika membahas bab takdir ini, ayo ikhwan, teringat dengan seorang ustadz senior di Jawa. Beliau ketika itu pakai baju biasa, gamis, bukan pakai gamis tapi pakai baju kaos. Di antar supir beliau yang berpakaian lengkap, gamis, berpeci, ya. Sang ustadz masuk ke dalam ATM, ngambil uang. Ternyata ada suara tembakan. Yang tertembak adalah supirnya, supir beliau. Padahal yang diincar pada zaman itu, ya, pada zaman itu adalah para kiai. Para kiai pada tahun-tahun itu banyak ninja dulu, banyak ninja, bahkan para santri dulu saya ingat, ya, itu banyak yang ronda malam, ganti-gantian, berapa jam. Kenapa? Karena para kiai di berbagai macam pondok, bukan hanya pondok kita, itu menjadi incaran ninja-ninja. Nah itu subhanallah, beliau diincar juga. Tetapi yang meninggal siapa? Supirnya. Ya, yang meninggal adalah supirnya. Sampai beliau ketika menceritakan, wallahi setelah kejadian ini saya tidak akan pernah takut lagi yang namanya kematian. Kenapa? Karena kalau Allah sudah tentukan mati, mati. Kalau tidak, maka tidak. Ini buktinya beliau. Yang menjadi sasaran adalah beliau, tapi qadarullah, ya, beliau tidak sedang berpakaian lengkap. Yang menjadi sasarannya adalah supirnya. Oleh karena itu ya ikhwan, sesuatu yang menimpa kita pasti itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam mengimani takdir harus memahami 4 tingkatan takdir. Sangat penting kita bahas untuk menjelaskan takdir dan juga penyimpangan di dalam bab takdir. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu Allah pada makhluknya. Pengetahuan Allah, ilmu Allah pada makhluknya. Al-ilmu. Yang kedua adalah al-kitabah. Pencatatan. Segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-lauh al-mahfuz. Lauhul mahfuz. Dan yang ketiga adalah al-masyiah. Yang ketiga adalah al-masyiah, yaitu kehendak. Tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat adalah al-khalqu, yaitu penciptaan. Apa yang terjadi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita lihat itu adalah suatu kebaikan ataupun yang Allah inginkan keburukan terjadi, maka itu juga bagian dari al-khalqu, yaitu penciptaan. Kita bahas. Yang pertama adalah al-ilmu.
Tingkatan yang pertama adalah al-ilm. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ini kaidah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu alim, Maha mengetahui. Di dalam surat At-Taubah 115. Surat At-Taubah 115. Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Berarti apa? Pengetahuan Allah, ilmu Allah itu sangat luas. Allah mengetahui yang telah terjadi, ya, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Sudah? Apa sampai di situ? Belum. Apa? Yang tidak terjadi. Jika dia terjadi, Allah tahu bagaimana dia terjadi. Itu baru kesempurnaan ilmu Allah. Kalau hanya Allah mengetahui yang sebelum, sedang, akan, itu belum sempurna. Sampai Allah Subhanahu wa taala kita katakan, kalaupun yang belum terjadi, jika terjadi, Allah tahu bagaimana dia terjadi. Ini adalah kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil tentang ini. Kalau mau kita lebarkan permasalahan, Allah tahu jika itu terjadi bagaimana terjadi. Tapi bukan ini pembahasan kita pada hari ini. Ayo ikhwan, tidaklah terjadi kesesatan di zaman para sahabat dulu di dalam bab takdir, kecuali karena mereka mengingkari ilmu Allah yang ini. Sampai mereka mengatakan, ahli bid'ah di zaman dahulu mengatakan, Allah tidak mengetahui sebelum sesuatu itu terjadi. Ya. Mungkin antum pernah dengar perkataan ini. Allah itu tidak tahu sampai sesuatu itu terjadi. Bagaimana ini? Benar apa salah? Jelas salah. Allah tahu penghuni neraka siapa, penghuni surga itu siapa, apa yang terjadi di masa yang akan datang. Allah tahu semuanya. Allah tahu. Ini mereka mengatakan bahwa Allah tidak tahu kecuali sesuatu itu terjadi. Subhanallah. Dan ini bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran. Na'udzubillahi min dzalika. Kemudian ayo ikhwan, permasalahan yang kedua yaitu tingkatan al-kitabah. Yaitu segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat ke-12, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu telah kami catat fi imamin mubin, di dalam imam, kitab induk mubin yang jelas. Maksud imamun mubin di dalam ayat ini adalah al-lauhul mahfuz, lembaran yang terjaga. Al-lauh, ya sebenarnya lauh itu kalau diterjemahkan bebas papan. Ya. Kemudian mahfuz yang terjaga, maksudnya adalah lauh yang berisi papan, yang berisi catatan. Makanya dikata rufi'al qalamu wa jaffatis suhuf. Kata Rasulullah SAW, telah diangkat pena dan telah kering catatan. Dan telah kering catatan. Berarti dia tidak bisa berubah. Apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa berubah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna awwala ma khalaqallahul qalam.
Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Faqala uktub, Allah berkata kepada pena, catatlah. Qala ma aktub, apa yang aku catat? Qala uktubil qadar, catatlah takdir. Makana wa ma huwa kain ilal abad. Apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi selama-lamanya. Selama-lamanya. Baik. Kalau ya mungkin kalau di zaman dahulu sesuatu agak sulit membayangkan. Tapi kalau sekarang, kalau yang pernah belajar coding, programming ya, itu kan bisa bahasa pemrograman komputer gitu ya. Dia kan bisa dengan bahasa komputer, dia bisa kalau begini hasilnya begitu, ya kan? Kalau dituliskan ini hasilnya begitu. Kalau dituliskan ini akan kembali kepada yang itu. Ditulisnya seperti itu. Ya. Dan sesuatu yang tidak dia tulis, kalau dia tuliskan, dia tahu akan terjadi seperti apa. Itu di dalam bahasa program komputer. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maha mengetahui apa yang terjadi pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Lauhul Mahfuz disebut juga, tadi kita sudah sebutkan nama Lauhul Mahfuz adalah Al-Imam Al-Mubin. Kemudian disebut juga Ummul Kitab. Disebut juga Ummul Kitab. Dan disebut juga dengan Al-Dzikr. Disebut juga dengan Al-Dzikr. Ini adalah Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu yang terjadi pasti telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada perubahan. Dicatat, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala catatannya. Ya. Tidak ada perubahan. Sudah kering, tidak berubah. Kemudian yang ketiga yaitu masyiatullah. Tingkatan yang ketiga adalah masyiat. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingatkan, masyiatullah itu ada dua. Masyiah ya, berkaitan dengan masyiah tadi kita sudah sebutkan, yang Allah inginkan terjadi pasti terjadi. Yang Allah tidak inginkan terjadi maka tidak akan terjadi. Dan agar pemahaman kita benar, kita harus paham bahwa iradatullah ada dua. Kehendak Allah itu ada dua. Yang pertama adalah al-iradatu asyariyah. Al-iradah asyariyah, yaitu kehendak Allah yang sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Itu namanya al-iradah asyariyah. Ya, kehendak Allah terhadap apa yang Allah cintai dan ridhai. Dan kehendak yang ini tidak harus terjadi. Kehendak yang al-iradah syar'iyyah itu tidak harus terjadi. Yang harus terjadi dan pasti terjadi adalah yang kedua, yaitu al-iradatu al-kauniyah. Kehendak Allah yang Allah inginkan terjadi pada alam semesta. Al-iradatu al-kauniyah. Kehendak Allah yang Allah inginkan terjadi pada alam semesta.
Dan al-iradah al-kauniyah inilah yang disebut dengan al-masyiah. Ya, disebut dengan apa? Masyiah. Berarti Allah kehendaki itu terjadi. Allah menginginkannya terjadi, maka dia ada al-iradah al-kauniyah. Meskipun kita melihat itu bukan sesuatu yang baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia terjadi. Berkaitan dengan al-iradah yang pertama, yaitu syar'iyyah. Allah katakan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum." Jika kalian mengingkari, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kalian. Coba, kalau itu tidak butuh kita. Wala yarda li ibadihil kufur, dan Allah tidak menginginkan pada hambanya kekufuran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian. Ya. Jadi kita bisa melihat Allah ridho tidak kekufuran terjadi? Tidak ridho. Kenapa? Allah hanya mencintai yang Allah cintai dan ridhoi. Allah tidak meridhoi kekufuran. Allah tidak meridhai kesyirikan, kemunafikan, tidak. Allah sendiri katakan dalam ayat ini, wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak ridha kepada hambanya ya yang kufur. Begitu pula di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahwasanya di antara kalian itu ada Rasul Allah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya beliau mentaati kalian pada banyak perkara, maka itu akan menyusahkan kalian. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah lah yang menjadikan, ya, mencintakan keimanan kepada kalian. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi dia di dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Berarti yang di sini iradah apa ini? Iradah yang pertama atau yang kedua? Berkaitan dengan al-iradah asy-syar'iyyah, yaitu yang pertama. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah suka terhadap kekufuran, kesyirikan, kefasikan, tidak boleh. Allah tidak ridho akan hal itu. Ya, Allah tidak ridho. Nah, sekarang apa permasalahannya? Permasalahannya sekarang seperti ini. Loh, Allah tidak ridho terhadap kemaksiatan, kekufuran. Kenapa itu terjadi? Mengapa Allah ciptakan iblis? Mengapa Allah ciptakan neraka? Mengapa Allah jadikan ada orang yang kafir, ada orang yang bermaksiat, ada yang membunuh, ada yang berzina? Kita katakan tadi, kalau tidak diinginkan oleh Allah, maka tidak akan terjadi. Nah, ini terjadi. Berarti apa? Diinginkan. Berarti ini diinginkan terjadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan itu semua terjadi karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hikmah yang besar yang Allah ketahui. Ya. Saya beri contoh.
Ada seseorang memotong kakinya dioperasi. Ya, akhirnya dia jalan pakai tongkat. Kenapa kamu pakai tongkat? Saya potong kaki saya. Orang yang tidak paham akan mengatakan, wah, gila kamu, potong kaki, kan gitu ya. Tapi orang yang kedua bertanya, mengapa engkau potong kakimu? Saya punya penyakit diabetes mellitus, sudah bengkak, busuk. Kata dokter harus saya potong kakinya sampai sini. Harus dipotong sampai sini. Kalau tidak akan menjalar ke paha saya, kemudian ke atasnya lagi, dan bahkan komplikasi nantinya. Akhirnya saya turuti kata dokter, saya potong. Apa kata orang yang kedua? Gila apa bagus? Bagus. Apa yang kamu lakukan itu bagus, benar. Kenapa? Karena dia sudah tahu hikmahnya. Karena dia tahu hikmahnya. Sama. Segala yang Allah lakukan itu pasti ada hikmah di sana. Ada hikmah di sana. Dan Allah Maha Adil. Maksudnya Maha Adil bagaimana? Kalau manusia itu disifati dengan 3 sifat. Jin, manusia disifati dengan 3 sifat. Yang pertama zalim. Yang pertama zalim. Yang kedua adil. Dan yang ketiga fadil atau fadl. Zalim itu kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Membalas, kalau fadl ya, fadlun itu banyak diterjemahkan dengan karunia atau kelebihan, penglebihan. Sebenarnya bagusnya penglebihan. Penglebihan dari apa? Dari yang seharusnya diberikan. Seorang hamba beramal satu amalan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat yang banyak. Itu adil bukan? Adil enggak? Adil enggak? Enggak adil, tapi fadl. Kalau adil itu melakukan satu dibalas cuma satu, tapi Allah memiliki fadlun dan adlun. Allah punya karunia dan Allah punya keadilan. Ya. Ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, apakah dosa yang dilipat gandakan? Tidak. Satu kesalahan dibalas juga dengan satu, imbang. Ini namanya adil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat apa? Zalim. Allah tidak disifati dengan sifat zalim. Allah sendiri katakan di dalam surat Qaf ayat 29, "Wa ma ana bizallamin lil 'abid." Dan tidaklah saya berlaku zalim terhadap hamba-hamba. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Rabb kamu tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Inni haramtu zulma 'ala nafsi faj'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku mengharamkan itu ada di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Allah haramkan kezaliman. Adapun manusia memiliki tiga sifat. Terkadang manusia berbuat zalim. Adapun Allah tidak berbuat zalim. Berarti kembalikan kepada pelajaran kita ini. Apa yang Allah lakukan
dari penciptaan iblis laknatullah alaih, kemudian terjadinya kekufuran, kefasikan, kesyirikan, kemunafikan, maksiat dan hal-hal buruk lainnya, termasuk hal-hal yang tidak kita sukai terjadi. Kita sakit, kita sedih atau mendapatkan musibah, dikehendaki Allah apa tidak? Allah berkehendak apa tidak? Allah berkehendak. Ada misalkan anaknya masih kecil sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan terjadi apa tidak? Allah inginkan. Nah, di sini ayo ikhwan, tidak semua yang kita inginkan itu terjadi. Tetapi semua yang Allah inginkan terjadi pasti terjadi. Ya. Dan semua yang terjadi itu atas keadilan Allah. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu untuk orang-orang yang beriman, mereka bisa beramal, dilipat gandakan amalannya, dilapangkan di dalam kubur. Ini namanya apa? Fadlun wa rahmatun. Ingat. Fadlun. Kalau kepada orang-orang yang beriman, itu apa? Fadlun wa rahmah. Rahmat apa rahmat? Kasih sayang. Ya. Kalian tidak masuk surga dengan amalan-amalan kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah," ya tidak juga saya. Hanya saja Allah telah menutupiku dengan kasih sayangnya. Makanya beliau masuk ke dalam surga. Berarti apa? Apa yang Allah berikan kepada orang beriman adalah fadlun wa rahmatun. Karunia dan kasih sayang. Dan Allah selalu berlaku adil. Allah berlaku adil dan tidak pernah berbuat kezaliman. Dan apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Terkadang ada orang yang mengeluh terhadap takdir dirinya. Ya Allah, aku ditakdirkan seperti ini, mengeluh. Selalu mengeluh dengan apa yang Allah takdirkan pada dirinya. Padahal semuanya itu terjadi dengan siapa? Kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita ingat, wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah terhadap orang-orang yang beriman rahimah, maha penyayang. Maha penyayang. Allah terhadap orang-orang yang beriman itu maha penyayang. Berarti apa? Kita bisa memahami, selama iman kita masih di dada, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah kehendaki pada diri kita, itulah pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Itu pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Terkadang ada orang, subhanallah, mendapatkan musibah. Ya, berat. Musibahnya berat. Misalkan dia kehilangan anak yang mau dilahirkan, meninggal juga istrinya, sekaligus dua dalam satu hari. Sangat terpukul. Ya. Tapi coba dilihat, pasti ada hikmah di balik itu semua. Akhirnya seorang itu sadar, subhanallah, dulu ternyata mungkin saya kurang sayang terhadap dia. Mungkin banyak hak dulu yang saya tidak penuhi. Mungkin dulu saya terlalu sombong kepada manusia. Dia mengambil baiknya. Contohnya ada orang berdoa, ya Allah jadikanlah
Aku punya Lamborghini. Lamborghini di Bengkulu. Coba, kalau punya mobil miliaran bisa jadi sombong, ya nggak? Alhamdulillah saya nggak punya. Nanti kalau saya punya jadi sombong, ya. Taib. Terkadang juga ada orang yang qadarullah Allah cacatkan kakinya dengan kecelakaan. Apakah berguna mengeluhnya? Dia mengeluh apakah berguna? Tidak berguna. Seorang wanita didatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dia tidak terima dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru dikabarkan karena anaknya meninggal. Itu tadi Rasulullah. Baru dia pergi menuju Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya tadi tidak tahu kalau itu adalah engkau ya Rasulullah. Innama sabru inda sadamatil ula. Sabar itu pada kali pertama. Sabar itu pada kali pertama tertimpa musibah. Adapun berikutnya tidak ada bedanya dengan anak ayam yang kehilangan anaknya. Awalnya sedih, berikutnya dia akan terima. Tidak ada bedanya dengan hewan. Ya. Tidak, tapi yang namanya sabar itu di kali pertama mendapatkan musibah, apakah bisa bersabar ataukah tidak. Seorang mukmin nanti mau tidak mau dia akan sadar bahwa apa yang Allah pilihkan untuknya adalah yang terbaik untuknya. Tadi saya baru dapat cerita. Ada seorang dokter gigi. Dia ingin bekerja di Jawa. Ya, lebih banyak duitnya. Tapi orang tuanya memanggil. Sini aja, oh katanya. Buka praktek di sini, ngapain di jauh-jauh? Orang tua kan lagi butuh. Akhirnya beliau buka praktek gigi. Ternyata subhanallah, sampingannya jualan gambar online. Jualan gambar online. Penghasilannya subhanallah 3.000 US dollar per bulan dari gambar aja. Sekitar berapa tuh? 50 juta ya? Ya kan? Pokoknya katanya, kata kawan saya, kalau mau umrah tiap bulan bisa dia katanya. Maka beliau bercerita kepada kawan, subhanallah, inilah hikmahnya saya taat kepada orang tua. Padahal dulu ketika di sana di Jawa, saya pengennya di Jawa, betah di Jawa, tapi di sini ketemu kawan-kawan ini juga, bosan. Tapi kan di situ dia ingin dekat dengan orang tuanya, memanggilnya. Karena taat pada orang tuanya, akhirnya dia paham, subhanallah, ternyata jalan rezeki saya bukan hanya dengan praktek gigi ini, Allah bukakan jalan rezeki yang lain. Ini adalah hikmahnya. Sampai pada ujungnya seorang itu paham bahwa apa yang Allah pilihkan itulah yang terbaik untuknya. Dulu seseorang mungkin yang ada patah kakinya. Hasan ini. Patah kakinya. Akhirnya lambat laun dia sadar, subhanallah, iya ya. Dulu itu saya tiap malam Jumat, malam Minggu ngebut-ngebutan. Kapan disuruh emak pulang, enggak pulang-pulang. Ya kan? Kadang jam 3 malam baru di rumah. Tidak tertahankan lagi tidur, baru pulang ke rumah. Akhirnya dengan patah itu kakinya, dia sadar, subhanallah, ternyata itu dulu karena durhaka kepada orang tua. Ya nggak apa-apa, kaki saya seperti ini, sekarang saya bisa melayani orang tua, bisa dekat dengan orang tua.
Ya, bisa berbakti dengan orang tua, bisa ini, bisa itu. Subhanallah, hikmahnya sangat besar. Ada yang kehilangan anak, menangis, meronta-ronta. Tapi ternyata apa? Mungkin kalau saya punya banyak anak, nanti saya tidak bisa amanah mengurus anak. Saya pernah disupiri oleh seorang supir. Ini saya sebutkan ya, beliau sudah meninggal, Allah yarham. Jadi beliau tidak punya anak, sudah menikah lama tidak punya anak. Mungkin Ustadz hikmahnya saya agar tidak mencium bau kotoran bayi, kencing bayi, kotoran bayi. Kenapa? Karena saya paling anti dengan bau seperti itu, langsung marah katanya. Kalau saya ada bau kayak gitu, langsung marah-marah di rumah pokoknya. Paling nggak suka bau kotoran bayi katanya, kalau ada di rumah. Itulah hikmahnya saya tidak punya anak. Coba. Pada ujungnya seorang itu akan paham bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik untuknya. Wa kana bil mu'minina apa tadi? Rahimah. Dan Allah terhadap orang-orang yang beriman apa? Maha penyayang. Allah alam bisawab. Kita azan kemudian lanjutkan. Gitu ya. Masyaallah. Sebentar. Allah Akbar. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan ya ikhwan. Tingkatan yang keempat adalah al-khalqu, yaitu penciptaan. Semua yang terjadi itu adalah ciptaan Allah. Ini kaidahnya dulu. Ya. Kenapa? Karena Allah katakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Itu adalah Rabb kalian, pencipta segala sesuatu. Berarti segala sesuatu yang terjadi, yang kita lihat ini, begitu pula yang tercatat dalam sejarah dan yang tidak tercatat dalam sejarah. Semuanya kalau itu terjadi berarti Allah menciptakan itu terjadi. Tetapi perlu kita ingat, keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Tidak boleh kita menyandarkan keburukan pada Allah. Allah mengizinkan atau mentakdirkan terjadi perzinaan, terjadi pembunuhan, atau ada yang bunuh diri. Ini kan semua keburukan dan dosa-dosa. Allah ciptakan itu, ya Allah ciptakan itu. Sekarang pertanyaan, apakah semua yang Allah inginkan terjadi, Allah cintai dalam iradah syariahnya? Jawabannya tidak. Ya, tetapi mengapa Allah inginkan itu terjadi? Karena keadilan Allah dan hikmahnya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, Allah lakukan, dan merekalah yang akan ditanya. Fa'alul lima yurid. Dia melakukan, maha melakukan apa yang dia inginkan. Berarti apa? Bahasanya gini. Ngapain kita ngurusin apa yang Allah inginkan? Kan gitu. Ya. Kalau bahasa Palembangnya basing Allah. Kalau bahasa sini apa? Hah? Terserah Allah apa? Sama baik. Terserah Allah mau
Allah yang ciptakan, Allah yang ngatur, Allah yang menentukan, terserahlah. Iya kan? Emang ada yang bisa menghukum Allah? Tidak ada. Terserah Allah mau melakukan apapun. Tapi kan kita punya kaidah, ya kan? Kita punya kaidah, Allah melakukan apapun pasti ada hikmahnya. Dan itu tidak akan Allah dihukumi sebagai yang zalim. Tidak mungkin. Allah itu maha adil dan dzul fadl, memiliki karunia, pengelebihan. Jadi kita katakan ayul ikhwan, keburukan tidak boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapatkan juga faedah bahwasanya seorang tidak boleh bermaksiat dengan dalil takdir. Ya. Seorang tidak boleh berdalil melakukan maksiat karena apa? Takdir. Dulu ada seorang bapak suami bilang, cerita ke saya, ya, istri saya bilang, kenapa kamu nggak sholat? Kan ditegur sama suaminya. Suaminya seorang yang soleh. Ayo sholat. Saya nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Allah yang menginginkan itu. Nggak sholat, dia berdalilkan Allah yang menginginkannya. Nah ini sama dengan orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik di dalam surat Al-An'am, mereka mengatakan, "Lau sya'allah ma asyrakna." Kalau Allah menginginkan, maka kami tidak akan berbuat syirik. Wala abauna, begitu pula nenek moyang kami, dan seterusnya. Tidak boleh berdalil melakukan kemaksiatan dengan dalil ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia dan juga jin akal untuk berpikir. Sehingga dia bisa berpikir mana yang baik dan yang mana yang buruk. Yang kedua, Allah sudah berikan kepada manusia dan jin al-iradah, yaitu kehendak. Sehingga seorang itu bisa berkehendak. Yang ini mau minum. Coba, saya mau minum ini kan sudah berkehendak. Ya kan? Mau minum nih. Sudah. Minum. Berkehendak. Allah berikan kehendak kepada makhluknya. Yang ketiga, Allah telah berikan hak memilih, khiyar. Dari berbagai macam jalan pilihlah. Ya. Pilihlah dengan kesadaran seorang hamba itu memilih pilihannya. Seorang memilih pilihannya dalam keadaan sadar. Kemudian yang keempat, Allah berikan qudrah, yaitu kemampuan. Kemampuan untuk melakukan maksiat misalkan. Jadi dengan digabungkan akal, keinginan, pilihan dengan sadar dan juga kemampuan, maka tidak ada alasan bagi seseorang memakai alasan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ada seseorang berkata kepada Umar bin Al-Khattab, seorang pencuri, "Ya Umar," mau dipotong tangannya oleh Umar bin Al-Khattab. "Ya Umar, sesungguhnya saya mencuri karena takdir Allah." Saya mencuri karena takdir Allah. Iya, kata Umar, saya potong tangan kamu juga karena takdir Allah. Ya enggak? Coba, kalau tidak terpotong berarti bukan takdir Allah. Kalau terpotong berarti takdir Allah. Iya enggak? Makanya Umar itu langsung mengunci hujahnya, bermaksiat kok pakai dalil takdir Allah. Ya, maka dibalas oleh Umar, memotong tangan itu juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita beralasan melakukan perbuatan maksiat dengan takdir
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keburukan tidak boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayol ikhwan, ada sebuah hadis tentang masa depan umat manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin," tidak ada seorang pun dari kalian, "illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah," kecuali telah dicatat tempat kembalinya, tempatnya di neraka atau di surga. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, apakah kita tergantung, ya, jadi kita pasrah aja dengan catatan amal kita, wa nada'ul amal, dan kita tidak usah beramal. Apa kata Nabi SAW? I'malu, beramallah kalian, fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Amma man kana min ahli sa'adah, adapun yang dia tergolong termasuk orang-orang yang bahagia, maksudnya ahli surga, fa yuyassaru li amali ahli sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya orang-orang yang bahagia, yaitu ahli surga. Wa amma man kana min ahli syaqa, adapun orang yang termasuk golongan orang yang sengsara di akhirat, yaitu penghuni neraka, fa yuyassaru li amali ahli syaqa, maka dia akan dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang sengsara. Jadi pertama dalam hadis ini, Allah tahu tidak siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga? Tahu. Tidak ada yang tidak tahu, semuanya pun sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Sudah. Nah, maka sahabat mengatakan, kalau begitu untuk apa kita beramal? Kata Nabi, jangan tinggalkan amal, beramalah kalian. Setiap orang akan dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Orang yang dia beramal dengan amal ahli surga, itu ciri-ciri dia nanti adalah penghuni surga. Orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, itu ciri-ciri dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian, setiap orang akan dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Kemudian ikhwan, yang namanya takdir ini adalah rahasia Allah. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang telah dikabarkan. Yang tidak dikabarkan maka kita tidak tahu. Bahkan nabi atau malaikat tidak ada yang tahu kecuali yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang muslim harus meyakini dengan sebenarnya, tanpa keraguan, bahwa takdir itu betul-betul ada. Allah lah yang menciptakan takdir, dan kita berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlu kita ingatkan, ada dua kelompok sesat di dalam bab takdir. Yang pertama yang bernama Al-Qadariyah. Al-Qadariyah itu adalah orang yang mengingkari takdir. Orang yang mengingkari takdir sampai dia mengatakan innahu la qadra, tidak ada qadar, tidak ada takdir, tidak ada pengaturan Allah. Maka kalau seperti itu dia itu kafir. Dan Qadariyah di zaman dahulu, ini Qadariyah,
itu sampai kepada kekufuran karena mengingkari dua hal, yaitu al-ilmu, tingkatan takdir pertama al-ilmu, dan juga apa? Al-kitabah, ya kan? Adapun penyimpangan banyak kaum muslimin sekarang bukan pada yang pertama dan kedua, tetapi pengingkarannya pada al-masyiah dan pada al-khalqu. Ya, maka di sini ya tempatnya orang salah takwil, salah tafsir, sehingga para ulama mengkategorikannya ini orang yang salah dalam tingkat ketiga dan keempat itu lebih ringan daripada yang salah dalam tingkatan pertama dan kedua, ya. Nah, contohnya kita dapatkan sebagian orang dia mengimani Lauhul Mahfuz ada, dia mengimani ilmu Allah, tapi dia masih mengingkari masyiah, ya, atau al-khalqu. Bukan kenapa? Karena dia salah dalam menafsirkan ayat, salah dalam menafsirkan hadis. Maka yang seperti ini lebih ringan daripada yang mengingkari tingkatan pertama dan kedua dari takdir. Kemudian golongan yang kedua, ayyuhal ikhwan, adalah al-Jabariyah. Ya, Jabariyah ini adalah aliran yang mengatakan bahwa manusia dan jin tidak memiliki kehendak. Semuanya ya hanya dengan pengaturan Allah, dan manusia tidak memiliki kehendak sama sekali. Akhirnya rentetan dari keyakinan ini bisa kita lihat pada akidah Sufiyah. Akidah Sufiyah buntutnya apa? Mereka bebas melakukan apapun. Ya, bebas melakukan apapun. Kan ini kan perbuatan Allah. Ini kan semua Allah, berarti kita juga Allah menurut mereka. Maka kita katakan ya, akidah Jabriyah ini yang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak, semuanya berjalan ya tanpa kehendak, tanpa ada masyiah yang diberikan kepada manusia, maka kita katakan ini salah, dan kita pun mengetahui dengan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan masyiah kepada kita, akan tetapi kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Contohnya, kita mau ke daerah mana? Banyak jalan kan? Banyak jalan nggak ke sana? Banyak. Ada berapa jalan kira-kira? 3 ada, 3. Ada 3. Anggaplah 3 jalan. Kita dari rumah sudah berniat mau berjalan lewat jalan A. Ada jalannya B dan C. Ternyata pas sudah berjalan ke sana, di tengah jalan ternyata jembatannya putus. Akhirnya kita kembali pilih jalan B. Jalan B itu kita kehendaki nggak tadinya? Tidak kita kehendaki. Jalan mana yang kita kehendaki? Jalan yang A. Tapi Allah tidak menghendaki kita jalan lewat jalan A. Akhirnya kita mengikuti jalan B. Seperti itulah pilihan kita bisa. Kita dengan sadar memilih, tetapi hasilnya tetap terserah siapa? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berbisnis, kita berusaha mengikuti orang-orang yang telah berhasil. Tetapi ingat, rezeki itu semua sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat rezeki atau tidak itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang sangat besar kalau kita beriman kepada takdir. Orang yang beriman kepada takdir tidak perlu mengerjakan yang haram. Ya enggak? Karena dia yakin sudah ditakdirkan Allah, ngapain cari dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian ada pembahasan tentang bagaimana katanya takdir bisa diubah dengan doa.
Ya kan? Baik. La yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Begitu pula hadis man yuridu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'u lahu fi atharihi falyasil rahima atau yubsatu lahu fi atharihi atau ajalihi. Barang siapa yang ingin yubsata lahu fi rizqi, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Berarti apa? Dengan silaturahmi umur bisa panjang, rezeki bisa dilapangkan. Ya kan? Nah, ini bagaimana? Kita perlu melihat ada di Lauhul Mahfuz. Ada yang kedua, takdir di catatan para malaikat. Malaikat mencatat takdir tidak? Mencatat takdir tidak? Mencatat setelah 4 bulan wa yu'maru bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi. Ya, dan seterusnya diperintahkan untuk mencatat 4 hal termasuk ajalnya, rezekinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada malaikat yang bertugas mencatat takdir. Dan ketika dia berdoa atau ketika dia menyambung tali silaturahmi, malaikat mengubah catatan takdir yang ada di malaikat. Itu yang berubah. Catatan takdir yang ada di mana? Di malaikat. Tapi ingat, perbuatan malaikat tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Perbuatan hamba melakukan amalan-amalan tertentu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz atau belum? Sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Yang di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah, ya, tidak berubah. Yang berubah itu di catatan para malaikat. Kembali lagi, loh, di Lauhul Mahfuz berarti surga dan neraka sudah ditentukan penghuninya. Iya. Sekarang tanya, kita tahu tidak kita ini ahli surga atau ahli neraka? Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, maka kita ambil ciri-ciri ahli surga. Apa ciri-ciri ahli surga? Beramal dengan amalannya ahli surga. Makanya setelah sahabat yang bertanya, ya, kalau begitu kami tinggalkan amalan, ya, maka bukannya malah malas beramal, tapi malah giat beramal. Allahu a'lam bishawab. Tafadhal, kita buka pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, apakah berzina itu takdir? Kalau takdir, mengapa pelakunya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Berzina itu takdir, tidak akan terjadi kecuali sudah ditakdirkan dan Allah menginginkan itu terjadi. Ya kan? Mengapa dia diazab? Karena dia memilihnya dalam keadaan berakal, memilih dalam keadaan sadar. Dia ketika berzina, dia niatin nggak berzina? Apakah tiba-tiba, oh ya Allah, saya nggak tahu tiba-tiba berzina, gitu? Ketawa, anak kecil ketawa. Nggak mungkin, dia niatkan dan itu berdasarkan pilihan dan ada kudrahnya, ada kemampuannya. Kalau laki-laki berzina berarti bisa tegak, kan gitu kan? Ya kan? Kalau wanita berzina berarti kan bisa begitu. Seperti itu. Maka kita katakan, kenapa dia diazab? Karena dia melakukannya atas dasar pilihannya sendiri dalam keadaan sadar. Allah alam bishawab. Ada lagi, silakan yang bertanya. Baik. Silakan. Apakah mengeluh termasuk menolak takdir? Mengeluh ya. Soal yang bagus, masalah mengeluh ya. Apakah mengeluh itu termasuk menolak takdir? Ayo ikhwan. Jadi perlu kita bedakan ya.
ada namanya syakwa, mengeluh, ada yang namanya menolak takdir. Kalau menolak takdir itu berdosa, bahkan bisa membawa kepada kekufuran. Tapi kalau seorang itu marah, dongkol, benci, itu menunjukkan ketidaksabaran saja. Ya, jadi kalau misalkan ada orang, misalkan dia dimarahi, akhirnya dia dongkol, dia jengkel, atau orang timpa musibah, dia sedih. Ini kan apa? Ini berarti dia tidak bersabar. Tidak bersabar jatuh kepada perbuatan dosa. Karena sabar hukumnya wajib. Jadi bukan berarti setiap yang tidak sabar hatinya itu pasti dia menolak takdir, tidak. Itu karena masalah takdir, masalah keyakinan. Ya, masalah takdir adalah masalah keyakinan. Allah alam bisawab. Dan ayo ikhwan, kita ingatkan bahwasanya namanya sabar, yaitu banyak tingkatan. Ketika seorang mendapatkan musibah, maka ada 4 jenis manusia. Yang pertama, orang yang murka atau orang yang marah dan tidak ridho terhadap takdir, maka orang ini berdosa. Orang yang kedua adalah orang yang sabar, maka dia telah melakukan kewajiban. Ada tingkatan yang lebih tinggi dari sabar. Apa itu? Tingkatan ridho. Masya Allah. Tingkatan ridho. Terjadinya musibah, tidak terjadinya musibah, sama saja. Nambah kekayaan, sama saja. Berkurang kekayaan, sama saja. Ada sakit, ada tidak ada sakit, ya, atau sehat, sama saja. Itu namanya dia sudah ridho. Man radiya falahu ridho. Siapa yang ridho, maka dia mendapatkan keridhaan. Wa man sakhita falahu sakhat. Siapa yang marah, dongkol, benci, maka mendapatkan kemurkaan. Kemudian tingkatan yang keempat, apa yang paling tinggi? Syukur, ya. Tingkatan yang keempat, ketika mendapatkan musibah, orang itu justru bersyukur. Kenapa bersyukur? Setidaknya ada 4 alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ya, dia bisa harapkan dengannya menggugurkan dosa-dosanya. Mamin syauka, tidak ada duri yang menusuk dan seterusnya, dengan hadisnya. Kemudian yang kedua, dia bisa meniatkan untuk melipat gandakan pahala. Alladzina idza qalu idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seterusnya dari itu. Dia bisa meniatkan mendapatkan pahala yang besar. Ini kesempatan, ada yang musibah berarti apa? Kesempatan meninggikan amalan. Yang ketiga, dia bersyukur. Musibahnya tidak lebih besar. Ada orang yang putus gara-gara giling empek-empek, ya. Tangannya masuk ke masjid karena pakai motor. Pas saya salaman, kaget saya. Pak, kenapa Pak? Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah Pak? Untung gak dipotong segini, kata sama dokter. Jari dipotong segini saja katanya. Coba. Yang ketiga, musibahnya tidak lebih besar daripada apa yang dialaminya sekarang. Ya kan? Anaknya meninggal. Ada yang meninggal 2, 3, 4, 5, 6. Lebih banyak meninggalnya. Istrinya meninggal, ada yang nikah, istrinya meninggal. Nikah lagi, istrinya meninggal. Nikah lagi, istrinya meninggal. Ada yang seperti itu. Musibah ada yang lebih besar dari kita. Yang keempat, kita harus bersyukur. Kenapa? Musibah yang kita alami bukan pada agama kita. Kita masih beriman. Karena musibah pada agama itu apa? Kafir. Ya enggak? Coba sekarang kalau misalkan kita sedang sakit, divonis dokter kemungkinan mati dalam 2 bulan. Kecuali berobat ke Jerman, ada harapan hidup. Datang orang kafir menawarkan, kami biayai kamu ke Jerman, ya, membiayai kamu ke Jerman sampai sembuh.
diganti organ kami tanggung. Tapi satu syaratnya, kamu pindah agama. Mau nggak? Nggak akan mau. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ya agama itu lebih penting daripada diri kita sendiri. Agama itu lebih mulia daripada kita sendiri. Ya, makanya kalau selama musibah itu bukan pada agama, itu masih kecil semuanya, masih rendah semuanya. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup materi kita pada malam hari ini. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.